Rekomendasi handphone 4 juta. Menurut gua Realme ini cukup cepet ya keluarin produk terbarunya mereka. Soalnya kemarin itu kayak baru berasa Realme 6 itu baru keluar gitu. Dan tiba-tiba udah ada lagi nih Realme 7 dan 7i. Cuman yang kali ini gue pengen review itu lebih ke Realme 7 ini. Untuk harganya, Realme 7 ini ada di 3.999 juta rupiah ya. 4 juta kurang 1.000 rupiah lah pokoknya. Kalau misalnya kalian pengen beli juga atau misalnya mau cek harganya, gue taruh di description ya. Kalau misalnya kita lihat dari boxnya mereka, emang di sini ada 4 highlight nih yang mereka pengen tonjolin. Yang pertama sudah pasti dari kameranya, karena kameranya dia ada di 64 megapiksel quad kamera, berarti 4 kamera. Tapi yang perlu kalian tandain ada di paling depannya ini, yaitu tulisan Sony. Nanti kita akan coba bahas juga. Dan yang kedua, ini dari segi prosesornya, kalau yang Realme 6 kemarin itu ada di Helio G90T. Sedangkan kalau ini tuh udah Helio G95. Anyway, ini tuh handphone pertama yang pakai Helio G95 ya. Nah, untuk chargeran dan baterainya, untuk baterai oke lah. So far memang rata-rata ada di 5000 mAh, udah cukup normal. Cuman memang tergolong gede ya. Dan yang lebih luar biasanya sebenarnya dari casannya. Karena casannya dia udah pakai 30 watt dan menurut gue itu di atas rata-rata sih. Untuk refresh rate dia masih sama dengan Realme 6 yaitu di 90 Hz, oke? Ini dia yang kita dapat pada saat kita buka boxnya ya. Kita bahas cepet aja ya, di sini dia ada petunjuk penggunaannya. Dan ini yang penting juga, dia itu udah ada sertifikasi TÜV Rheinland ya. Dan untuk tembus sama sertifikat ini nggak gampang karena di sana ada 23 pengujian utama dan 72 pengujian kecil. Nextnya kita dapat soft case di sini. Ini dia untuk kabelnya. Kabel chargernya dia menggunakan Type C. Dan untuk kepala chargernya dia udah support sampai 30 watt. Wow, langsung ke sektor handphone ya, dan di sini handphonenya udah di tangan gue. Well, sebenarnya kalau misalnya kalian dari kemarin bosen dengan desain Realme yang gitu-gitu aja, cuman buat Realme 7 ini beda. Ya, jadi walaupun memang masih rada sama gitu ya, dari segi kameranya dia taruh di pojok kanan atas dan berderet dari 4 kamera kayak gitu doang, tapi dari frame-nya ini berbeda. Dia sedikit rounded dan juga di sini kalau misalnya kalian perhatiin dia kayak ada garisnya itu, dan dia namakan desain ini dengan nama edge split atau anti glare. Dan kita lihat di sini dari segi bahannya, kalau misalnya kelihatannya dia tuh kayak rada metalik dan rada mantul gitu ya. Cuman untuk bahannya itu sendiri dia masih menggunakan polikarbonat. Karena dia menggunakan polikarbonat, that's why untuk handphone ini dia masih cenderung enteng. Beratnya itu ada di 182 gram. Untuk tombol-tombol yang dia punya, di kanannya ini dia ada tombol untuk lock screen. Untuk posisi ini udah perfect banget, dan lebih perfect lagi karena di kanannya ini dia udah ada juga buat fingerprintnya. Dan menurut gua penempatan seperti ini tuh sangat efisien ya. Jadi nggak terlalu bahkan banyak tempat juga. Nah, di samping ini dia ada untuk ngebuka SIM cardnya ya. Dan di sini kita lihat, di sini kita masih bisa nambahin memory card dan kita masih bisa tambahin 2 SIM card. Di bawahnya ada volume up, volume down, standar aja. Dan untuk di paling bawahnya, ini tuh ada kabel jack 3.5, terus juga ada mikrofon. Di sini ada port Type C, ya, pastinya untuk ngecas, dan di kanan sini ada speakernya, dan speakernya itu mono ya anyway. Untuk kamera selfie-nya dia ada di pojok kiri atas, dan model-model seperti ini nih yang gue suka banget. Sekarang kita akan masuk ke segi layar ya. Kalau misalnya kita nggak scroll-scroll kayak gini, pasti kalau misalnya ada yang wih kok layarnya lebih smooth ya. Itu adalah refresh rate-nya. Tadi gue udah sempet bahas juga untuk refresh rate dia sama seperti Realme 6 yaitu di 90 Hz ya. Untuk layarnya dia ada di 6,5 inch dan dia udah menggunakan Full HD Plus dan panel IPS. Untuk kacanya di sini juga dia udah menggunakan Gorilla Glass. Oke, kita akan langsung masuk ke speknya mereka ya. Untuk spek, dia di sini kan menggunakan Helio G95 ya. Pasti cukup bertanya ya, ini apakah begitu jauh nih speknya nih dari Helio 90T ke 95? Actually, untuk perbedaannya itu nggak terlalu jauh sih. Jadi kalian tidak usah berekspek yang terlalu gimana banget di Helio G95 ini. Karena kurang lebih sama kok performanya. Untuk RAM, dia ada di 8 GB. So, untuk kalian multitasking dan ngelakuin banyak hal di sini, itu udah sangat aman banget pastinya. Untuk memori internal, menurut gue udah cukup aman. Di sini ada di 128 GB. Kecuali mungkin memang kalian banyak foto atau mungkin banyak video ya menggunakan kamera ini. Tapi tenang aja karena kalian masih bisa upgrade. Tadi kan kita udah buka ya, dia di SIM-nya juga ada buat tambah memory card. Kalian bisa tambah memory card kalian sampai 512 GB.
Tapi memang untuk Helio G95 ini belum support 5G. Walaupun di 95 itu ada 5-nya, tapi nggak berarti itu bisa 5G ya. Jadi memang nggak bisa 5G, tapi menurut gua ya memang nggak apa-apa juga sih. Untuk handphone seperti ini kan akan upgrade-nya cukup cepet ya. Dan memang bukan handphone untuk jangka jauh banget. Makanya untuk penggunaan saat ini itu udah sangat oke banget. Dan lagian 5G juga belum digunakan kan di Indonesia. Tapi ini yang menarik, karena ada satu fitur yang memang sangat ditunggu-tunggu pastinya sama beberapa mungkin pencinta Realme juga, yaitu adalah NFC. Yap, menurut gua untuk saat-saat ini NFC sangat amat dibutuhkan ya, apalagi udah banyak yang pakai e-money segala macam, itu kita udah lebih gampang dan mudah untuk ngeceknya. Dan nampaknya karena NFC ini kalian di rumah ada yang mungkin bimbang juga. Kemarin gue baru beli Realme 6 lagi. Mungkin kalian pengen ganti karena NFC ini. Mungkin aja. Kalau misalnya ada, boleh tulis di kolom komen ya. Nggak afdol gitu rasanya kalau kita nggak main games. Mungkin kita akan langsung cobain aja deh main games di sini. Dan di sini tuh kemarin gue udah sempet main Genshin Impact ya. Dan katanya itu kan gamenya cukup berat. Dan pada saat gue cobain, itu sangat aman banget sih mainnya. Di sini gue udah masuk ke PUBG Mobile ya, dan gue sebenarnya cuma pengen lihat sih untuk grafiknya dia tuh dapat di mana sih. Oke, di sini kita bisa lihat grafiknya untuk smooth itu dia dapat sampai ultra ya, untuk balance dia sampai ultra juga, HD-nya dia high dan HDR ke atas dia masih belum bisa. Oke, nextnya gue akan bahas dari highlight dia yang cukup menarik juga di sini, yaitu dari segi casnya ya. Dia udah pakai Dart 30 watt dan untuk baterai 5000 watt, which is itu cukup gede. Jadi kalian bisa dapetin baterai yang gede, waktu yang lama kalian pakainya dengan cas yang sebentar. Well, itu sebenarnya nggak adil sih. Gue udah sempat ngecas juga kemarin dan gue coba cek berapa lama yang dia dapatkan untuk ngecas. Gue nggak bisa ngomong ini dari 0 sampai 100 ya. Nah, tadi itu gue sempet cas. Nih kita lihat aja di log infonya. Gue tadi ngecas itu di jam 14.00, detiknya di 43 itu, walaupun nggak penting-penting banget. Itu ada di 33% ya. Dan pada saat gue cabut ada di 14.41, detiknya di 40. Itu gue dapat 91%. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung, kita dapat 58% dalam waktu 40 menit. Ya kalau misalnya kita hitung secara kasar ya, kalau kita pengen full 50%, ya palingan 70 menitan itu udah full. Dan untuk yang terakhir dari sektor yang paling di highlight juga, yaitu adalah dari segi kamera. Di sini dia ada 4 kamera ya. Kamera utama mereka itu ada di 64 megapiksel, dan untuk sensor yang dia pakai itu Sony. Well, untuk sensor dengan yang Realme 6 itu berbeda ya. Jadi ini mereka baru menggunakan Sony, dan kita akan lihat hasilnya tuh seperti apa sih pada saat udah pakai sensor Sony ini. So ini gue lagi cobain untuk selfie-nya nih. Gue pakai video dari Realme 7 ini. Gimana menurut kalian dari segi mikrofon dan dari segi kameranya? Dan di sini ada yang unik sebenarnya ya. Gue nggak tahu sebenarnya kamera ini yang lain tuh bisa atau enggak. Jadi dia tuh memang bisa pause, terus dia bisa langsung on-in lagi di sini. Jadi kita bisa bikin ala-ala TikTok juga ya. Jadi kita bisa bikin video yang udah di-cut-cut langsung gitu. Keren juga nih. Oke, jadi ini gue lagi cobain videonya, tapi ini yang gue belum pakai ultra steady ya. Ini gue pakai yang normal, cuman kalian bisa lihat sebenarnya di sini juga udah cukup stabil, dia nggak shake. Oke, ini gue jalan biasa dan ini gue jalan cepat. Oke, dan getaran itu menurut gue masih sangat minim ya. Dan di sini gue pakai ultra steady, dan sebenarnya kalau untuk ultra steady ini videonya akan sedikit di crop gitu ya, kanan kirinya akan lebih di zoom. Oke, cuman dia tujuannya adalah biar lebih stabil lagi. Oke, jadi masih ada ruang untuk mereka untuk stabil ini. Oke, kita bisa lihat perbedaannya ya. Oke, ini dia perbedaannya. Mungkin kita akan coba untuk balik. Nah, jadi ini little detail sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pengen ke selfie dari kamera belakang, jadi di selfie-nya ini tuh dia kayak ada lampunya gitu. Set. Dan menurut gue itu cukup keren sih, walaupun nggak penting. Jadi dia juga punya filter baru di sini. Dia ada modern gold, di sini ada cyberpunk, dan di sini ada flamingo. Untuk nambahin estetik keren juga. Sekian aja review gue buat Realme 7 ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yang punya Realme 7 udah cukup tergiur buat beli? Atau misalnya udah mulai bimbang nih, waduh gue perlu upgrade atau enggak nih? Karena kan cuma bedanya satu nih. Tapi itu tadi ya, siapa tahu mungkin kalian butuh banget sama NFC itu.
Ya mau nggak mau kalian harus upgrade. Thank you so much guys udah nonton video gue. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh banget di subscribe. Dan juga jangan lupa di follow Instagram dan TikTok kita. See you in the next review guys. Bye.